Baik, marilah kita lanjutkan untuk belajar latihan mengenai eh, dasar-dasar peluang. Yang pertama ada problem. Di sini ada suatu tokoh dari matematikawan yaitu Leibniz ya. Ini abad ke-18 Masehi ya. Nah, dia percaya bahwa dalam lemparan sepasang dadu ya, pasang dadu yang adil maksudnya yang seimbang gitu ya. Dadunya itu seimbang. Nah, kemungkinan mendapatkan jumlah itu 11 adalah sama dengan mendapatkan jumlah 12. Apakah Anda setuju dengan Leibniz ini atau tidak? Nah, tentunya kita perlu berargumen ya. Nah, kalau sepasang dadu ya, berarti apa sih ruang sampelnya? Ruang sampel dari sepasang dadu ya. Pasang dadu. Nah, tentunya ada berapa? Ya kita ketahui ada 36. Karena dadu yang pertama kemungkinannya adalah bisa 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian untuk dadu yang kedua juga sama 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, sekarang jumlah 11 itu kapan terjadi? Ketika dadu satunya 5 dan dadu keduanya 6 ya. 5, 6 atau dadu yang pertamanya 6, dadu keduanya ada 5. Berarti ada 2 kemungkinan ya. Tapi untuk yang jumlahnya 12 hanya 6 dan 6 saja ya. 6 dan 6. Jadi nanti kalau nanti peluang mendapatkan jumlah 11 itu ada 2 per 36 dan peluang mendapatkan jumlah 12 ada 1 per 36. Nah, tentunya karena peluangnya ini berbeda ya, jadi kemungkinannya mendapatkan jumlah 11 berbeda dengan jumlah 12. Berarti pertanyaannya apakah Anda setuju? Ya tentunya tidak ya. Artinya apa di sini? Ya berbeda peluangnya mendapatkan jumlah dadu 11 dan juga jumlah dadu 12 karena perbedaan peluang. Yang lebih besar adalah mendapatkan peluang dengan jumlah 11. Baik. Kemudian kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Nah, misalkan di sini ada 75% dari semua investor berinvestasi dalam anuitas tradisional ya. Misalkan investasinya adalah investasi tanah ya. Tentunya ini kita perlu definisikan, kita notasikan. Misalkan ini kejadian A ya, yang berinvestasi dalam anuitas tradisional. Kemudian di sini ada yang berinvestasi di pasar saham. Ya, misalkan kita notasikan dengan B, kejadian yang berinvestasi di pasar saham. Nah, di sini ada 85% berinvestasi di pasar saham. Ini sepertinya atau ya, bukan dan ya, karena di sini pertanyaannya berapa persentase dalam keduanya. Berarti ini. Nah, kalau seperti ini yang diketahui tentunya peluang dari A. Apa tadi A itu? Investor berinvestasi dalam anuitas tradisional. Ini 75% atau 0,75. Nah, peluang B-nya berinvestasi dalam pasar saham tadi ya. B-nya berinvestasi dalam pasar saham. 45% atau 0,45. Nah, kemudian ada ternyata peluang A, ini atau ya, gabung B. 85% atau 0,85. Pertanyaannya adalah berapa persentase investasi keduanya? Berarti pertanyaannya peluang A irisan B. Nah, seperti kita ketahui kalau ada dua himpunan ya. Di sini berarti ada irisan, apa irisannya di sini? A irisan B. Nah, nanti kan kita akan dapat sebenarnya nanti misalkan peluangnya apa saja peluangnya. Jadi peluang A sebenarnya nanti irisan B itu akan sama dengan peluang A
ditambah peluang B dikurangi peluang A gabung B, gitu ya. Ini sudah ada semuanya, ya tinggal 0,75 ditambah 0,45 dikurangi 0,85. Berarti di sini ada 0,35 ya. Pertanyaannya dalam persen berarti berapa? 35% ya. Seperti ini ya. Jadi kan sebenarnya awalnya kalau A gabung B ya. A gabung B itu ya A gabung B semuanya ya. Berarti A-nya ya berarti A kan. A di sini ada gabung B. Nah, cuma nanti di sini double-nya 2 kali di sini ya. 1, 2 ada 2, tapi sebenarnya kita A kemudian gabung dengan B ya. Nah, nanti dikurangi ya, tentunya nanti dikurangi dengan A irisan B-nya gitu ya. A irisan B-nya. Ya. Jadi nanti di persamaannya bisa seperti ini yang di bawah. Baik, itu yang kedua. Kemudian sekarang kita yang ketiga. Misalkan di wilayah metropolitan Baltimore ya, kejahatan terjadi selama siang hari. Ya, jadi ada 25% itu peluang kejahatan terjadi selama siang hari. Nah, kita notasikan misalkan apa di sini? Siang hari misalkan A gitu ya. Jadi peluang terjadi kejahatan di siang hari adalah 0,25. Dan 80% kejahatan terjadi di dalam kota. Nah, berarti misalkan ini kita asumsikan sebagai B ya, dalam kota ya. Peluang B-nya itu kejahatannya terjadi di dalam kota ini sebesar 0,8. Lawan dari siang adalah malam, berarti sama saja ya. Kalau peluang A-nya adalah 0,25, maka peluang A komplement artinya apa? Bukan siang hari, tapi lawan dari siang malam, berarti malam hari 0,75. Begitu pula ketika di dalam kotanya adalah 0,8, maka B komplement di dalam berarti di luar kotanya adalah 0,2. Nah, sekarang ada pertanyaan, ada jika hanya 10% dari kejahatan yang terjadi di luar kota. Nah, luar kota ini karena tadi B-nya dalam kota, maka luar kota adalah B komplement. Siang hari, nah, berarti pertanyaannya peluang bahwa B komplement dan juga siang hari, berarti apa? Irisan dari A. B komplement irisan dengan A. Ini dinyatakan sebagai 10% atau 0,1. Nah, pertanyaan pertama ini akan coba saya. Ini pertanyaannya adalah berapa persen yang terjadi di dalam kota pada malam hari? Ini pertanyaan pertama. Ya, saya tanda kuning. Berarti kalau dinotasikan peluang apa di sini? Peluang di dalam kota. Apa tadi di dalam kota itu B ya, B. Dan pada malam hari, berarti dan malam hari adalah A komplement. Ya. Nah, kalau seperti ini ya tentunya B irisan dengan A komplement. Nah, kalau seperti ini kita akan coba cari ini kalau peluang B irisan A komplement kan sebenarnya peluang B ditambah peluang A komplement dikurangi dengan peluang B irisan A komplement. Nah, B irisan A komplement dapat dari mana? Tentunya seperti ini. Coba kalau yang ketiga ini, maka peluang dari B komplement irisan A, nah ini kita komplementkan gitu ya. Kalau peluang ininya adalah 0,1 ya, maka kalau komplement dari ini adalah 0,9. Nah, 0,9 itu bagaimana? Berarti peluang apa 0,9? B komplement dikomplementkan, maka B irisan dikomplementkan, B nanti gabungan
dengan hukum De Morgan, berarti A komplement. Ternyata peluang B gabung A komplement sebesar 0,9. Itu bisa kita gunakan pada yang ini ya. Selanjutnya PB-nya tadi adalah 0,8, A komplementnya adalah 0,75, sini 0,9. Maka nanti akan diperoleh hasilnya adalah 0,65 atau 65%. Jadi berapa persen yang terjadi di dalam kotak pada malam hari? Maka jawabannya adalah 65% peluangnya. Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan selanjutnya di sini yang diminta adalah berapa persen yang terjadi di luar kota ya, di luar kota pada malam hari ya. Jadi kalau yang B-nya kita coba menggunakan ini warna yang berbeda, yang paling kontras misalkan warna merah ya. Jadi untuk menjawab yang B-nya ini, warna hijau ini, pertanyaannya berapa persen ya, atau berapa peluang terjadi di luar kota. Berarti kalau di luar kota itu adalah B komplement pada malam hari. Malam hari berarti kalau siang harinya A, malam hari adalah A komplement ya. Nah, ini sebenarnya bisa kita cari dengan peluang kaidah peluang total nanti ya. Misalkan peluang apa di sini? Yang ada adalah misalkan peluang di sini B komplementnya itu ya, misalkan di sini ada A komplement ya. Apa itu A komplement? Peluang di malam hari gitu ya. A komplement. Jadi kalau saya gambarkan misalkan seperti ini. Ini peluang A komplement, peluang di malam hari. Itu sebenarnya bisa kita bagi dua ya. Kita bagi dua ya. Ya, misalkan ini ilustrasinya ya, yang ininya adalah misalkan adalah B komplement ya. Apa tadi B komplement? B komplement adalah di luar kota. Ini adalah B. Jadi pada malam hari kejahatannya itu bisa di luar kota dan juga bisa di dalam kota, dan ini adalah saling lepas. Maka nanti untuk yang peluang A komplement ya, secara umum ini kan A komplement semuanya. A komplement itu adalah peluang ya. Peluang nanti di sini B komplement irisan A komplement ya. Nanti ini B komplement dulu ya, biar komplement. Ini saya hapus dulu biar ya. Kemudian ditambah, nah ini apa nih, peluang dari B irisan dari A komplement ya. Jadi peluang A komplement adalah 0,75. Nah, ini adalah yang ditanyakan ya. B komplement A komplement ini yang ditanyakan. Nah, ini adalah hasil dari yang pertama tadi 0,65. Nah, kalau ini ketahuan jadinya. Jadi kalau sini ketahuan, berarti nanti peluang B komplement irisan A komplement itu nilainya sama dengan berapa? 0,75 dikurangi 0,5 berarti 0,1 atau namanya 10% ya. Jadi pertanyaannya berapa persen yang terjadi di luar kota pada malam hari, yaitu 10%. Nah, kemudian selanjutnya ada soal berikutnya. Di sini ada dua bilangan ya, dipilih secara acak ya. Himpunannya 1 sampai 100 ya. Bilangannya berarti ada berapa nih? Ada 100 ya. Ada 100 bilangan ya. Secara penggantian ini mungkin bahasanya pemulihan gitu ya. Pemulihan. Jadi artinya ketika sudah diambil dibalikin lagi ya. Pemulihan, diganti kembali gitu ya. Pertanyaannya berapa peluang bahwa bilangan di pengambilan pertama ya lebih besar dari pengambilan yang kedua. Ya, di sini mudahnya untuk memahaminya ya kita coba satu persatu saja. Ya.
kalau misalkan bilangan 1 ya, bilangan 1 yang terambil ya, maka apa? Bilangan, maka tidak mungkin ya, tidak ada bilangan kedua ya. Bilangan kedua yang bagaimana? Di sini kan mintanya pengambilan pertama lebih besar dibanding pengambilan yang kedua, maka ini tidak mungkin ya. Ini tidak ada bilangan kedua yang lebih kecil ya, lebih kecil dari 1 ya, karena ini kan 1 sampai 100, maka kasus yang ini tidak mungkin. Kemudian kalau misalkan yang terjadi bilangan, kita ambil ternyata bilangan 2, maka apa nih? Ada satu bilangan, yaitu bilangan 1 ya, satu bilangan. Jadi yang 1 ini lebih kecil dibanding 2, 2-nya lebih besar yang pertama. Nah, kalau seperti ini, maka diperoleh peluangnya bagaimana di sini? Berapa peluang pengambilan 2? Berarti 1 per 100. 2 per 100 ya, dikali gitu ya. Karena 2-nya dibalikin lagi, tapi cuma ada satu bilangan yaitu 1 ya. Nah, maka nanti 1 per 100 juga. Ini adalah peluangnya. Kemudian kalau bilangan berapa di sini? Bilangan 3. Maka ada berapa? Ada 2 bilangan, yaitu berapa? Yaitu 1 dan 2. Nah, 3 ini lebih besar dibanding 1 dan 2. Maka ini terjadi adalah peluangnya 1 per 100 dikali 2 per 100. Mengapa 2? Ya, karena di sini ada 2 bilangan yang lebih kecil dibanding 3. Begitu pula kalau bilangan berapa di sini? 4 ya. Maka ada berapa? Ada 3 bilangan. Apa bilangannya itu? Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Ini nilainya kurang dari 4. Nah, kalau ini maka peluangnya adalah 1 per 100 kali 3 per 100. Nah, terus ya, sampai dengan kalau bilangannya itu 99. Bukan 100 ya. 100 ya. 100, bilangan 100. Maka ada berapa sini? Ada, kalau ada 100 berarti ada 99 ya. 99 bilangan, nanti dari 1, 2 sampai dengan bilangan 99, dan bilangan ini lebih kecil dibanding 100. Maka peluangnya 1 per 100 dikali 99 per 100. Nah, pertanyaannya, berapa peluang totalnya ya? Tinggal dijumlahkan saja. Tinggal dijumlahkan ini ya. Kalau dijumlahkan, coba misalkan saya menggunakan warna biru ya, dijumlahkan saja. Berarti yang sama apa di sini? Yang sama adalah 1 per 100 itu sama ya. Kemudian di sini ada 1 per 100 tambah 2 per 100 dan seterusnya sampai dengan berapa di sini? 99 per 100. Nah, ini kalau kita ini kan peluangnya berarti 1 per 100, ini juga sama 1 per 100 gitu ya. Tinggal penjumlahan 1 tambah 2 tambah 9 sampai dengan 99. Ini kan berarti 1 per 100 kali 1 per 100 gitu ya. Ini kan jumlah bilangan asli ya. Nanti rumusnya itu adalah kalau 1 tambah 2 tambah 3 terus sampai tambah n adalah n tambah 1 per 2. Nah, kita gunakan itu. N-nya 99, maka 99 dikali berapa? 100 dibagi 2. 100 bisa kita coret karena ini bukan 0 ya. 100 dibagi 101, sisanya berapa? 99 per 2. Nah, ini ya jawabannya. Pertanyaannya, berapa peluang bahwa bilangan di pengambilan pertama lebih besar? Maka peluangnya sebesar 99 per 200 ya.